Halo teman-teman, apa kabar? Nah, bagaimana dengan keadaan kamu nih teman-teman? Apakah dengan banyaknya video-video yang sudah kamu lihat dan tonton kali ini, ada nggak sih perubahan cara berpikir kamu menjadi lebih baik? Kalau ada, alhamdulillah ya. Nah, kalaupun belum, tenang aja. Kali ini, di video ini, ngajakmu untuk berdiskusi. Berdiskusi dari sebuah pertanyaan, kenapa ya? Kok orang yang kaya semakin kaya, sementara orang yang miskin kok semakin miskin? Apa ya jawaban yang paling masuk akal untuk pertanyaan itu? Penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk kita langsung diskusi aja bareng-bareng. Kita pecahkan supaya kita tahu nih, solusi apa sih yang paling pas untuk memperbaiki nasib kita. Oke? Nah, sekarang langsung aja. Menurut kamu nih teman-teman, kira-kira kenapa sih bisa ada orang yang kaya itu semakin kaya, sementara orang miskin, mohon maaf, semakin miskin? Kalau seandainya saya bertanya ini kepada kamu langsung, pasti kamu akan berkata, yaitu takdir mas bro. Itulah takdir mereka dan inilah takdir saya. Wih, jawabannya kalem banget, dalam banget, kesannya bijaksana gitu ya. Padahal mohon maaf, itu jawaban yang tersesat. Loh, kok tersesat mas bro? Bener lagi, itu takdir mereka dan ini takdir saya, betul dong. Sekarang gini, saya tanya dulu nih kepada kamu. Diri kamu yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah sebuah takdir, tahu nggak sih pengertian takdir itu apa? Takdir itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Itu bahasa gampangnya. Sekarang pikirin, hal apa dalam hidup kita yang tidak bisa kita rubah? Betul, kelahiran, kematian, dan juga jodoh. Contohnya, kalau misalnya diri kamu lahir nih sebagai seorang perempuan, emangnya dulu bisa milih, saya nggak mau perempuan, maunya laki? Bisa? Nggak bisa kan? Kalau misalnya kamu sekarang lahir nih dari keluarga yang kaya raya, emang dulunya bisa milih, saya mau keluarga yang kaya raya deh? Bisa? Nggak bisa. Apapun yang tidak bisa kamu atur, itu namanya takdir. Sementara, semua hal yang bisa kamu rubah, itu namanya nasib, bukan takdir. Nah, kekayaan dan kemiskinan itu memang bagi kamu yang lahir di orang kaya atau miskin, lahirnya kamu adalah takdir. Tapi merubah kekayaan jadi kemiskinan, kemiskinan jadi kekayaan, itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Karena itu nasib. Jelas ya? Nah, sekarang kalau memang kekayaan dan kemiskinan itu bisa dirubah, kenapa kok orang yang lahir miskin bisa semakin miskin, sementara orang yang kaya bisa semakin kaya? Jawabannya adalah karena dirimu tidak mengetahui bahwa yang namanya setiap orang itu punya segala sesuatu yang disebut dengan magnet kehidupan. Apa teman-teman? Betul, magnet kehidupan. Magnet kehidupan itu bahasa gampangnya gini loh. Segala sesuatu yang kamu lakukan secara terus-menerus itu akan menjadi magnet bagi dirimu sendiri. Saya ulangi ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan secara terus-menerus atau sering, itu akan menjadi magnet bagi dirimu sendiri. Contohnya begini, sadar apa enggak? Coba kamu perhatikan deh, orang-orang kaya, dia akan selalu bergaul dengan orang-orang kaya juga. Sementara di satu sisi, mohon maaf, orang-orang yang tidak kaya, dia akan bergaul juga dengan orang-orang yang sejenis alias tidak kaya. Nah, kamu tahu bahwa yang namanya pergaulan itu mempengaruhi pola pikir. Dengan siapapun kamu bergaul, itu akan mempengaruhi pola pikirmu, cara pandangmu akan sesuatu. Dirimu bergaul dengan orang-orang yang menganggap alkohol itu normal, kamu akan menganggap alkohol itu kayak air putih. Benar apa enggak? Dirimu bergaul dengan orang-orang yang menganggap ibadah itu tidak perlu, kamu akan menganggap ibadah itu tidak perlu. Sebaliknya, kalau kamu bergaul dengan orang-orang soleh, dirimu bergaul dengan orang-orang yang anti minum alkohol, dirimu akan menganggap alkohol itu aneh dan ibadah itu wajib. Betul apa enggak? Nah, sekarang begini. Saya ingin memberitahu kepada kamu suatu hal yang penting yang mungkin belum pernah saya berikan di video. Tolong dengarkan ya, ini penting sekali. Tadi saya bilang, pergaulanmu mempengaruhi cara pandangmu atau pola pikir. Betul? Nah, pola pikir atau cara pandang kita itu mempengaruhi keyakinan. Keyakinan tuh gini loh, ada nggak sih di antara kamu yang meyakini bahwa bumi itu datar?
Pasti ada ya. Tapi ada juga mungkin di antara kamu yang meyakini bahwa bumi itu bundar seperti halnya bola. Nah sekarang, keyakinan itu ciri khasnya teman-teman tidak bisa dirubah dengan mudah. Barang siapa yang udah yakin akan sesuatu, dia tidak akan bisa dengan mudahnya dirubah. Kalau dirubah dia marah. Contohnya agama. Orang kalau udah debat agama itu lupa bahwa yang dia debat itu mungkin orang-orang satu negara dengan dia. Orang kalau udah debat agama, tuh udah lupa. Dia mungkin berdebat dengan orang yang dulunya adalah teman dia sendiri. Kenapa? Karena keyakinan itu sensitif dan tidak mudah dirubah. Nah, satu hal yang kamu perlu tahu, keyakinanmu akan sesuatu itu akan menjadi doa. Semua yang kamu yakini itu biasanya akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena bagi alam semesta itu adalah doa yang kamu ucapkan. Kamu meyakini nih bahwa diri saya nih sakit mas bro. Saya nih sakit, gak sehat. Bener, kamu lama-lama sakit. Tapi sebaliknya, kamu lagi sakit. Tapi diri kamu meyakini, saya ini sembuh kok dikit lagi. Saya sembuh, beneran saya sembuh. Begitu dicek ke dokter sembuh beneran. Ada gak orang kayak gitu? Ada kan? Kenapa? Karena keyakinanmu adalah doa. Taruh di pikiran, keyakinan saya adalah doa. Nah sekarang apa kaitannya mas bro? Antara keyakinan dengan kekayaan. Nah hubungannya tuh ada. Gini hubungannya. Kalau kita bicara soal kekayaan, banyak banget orang yang susah rezekinya itu karena keyakinan mereka sendiri tentang uang itu salah. Contoh, berapa banyak orang di antara kamu yang mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan? Coba. Banyak ya, mungkin di antara kamu ngelihat film di TV gitu loh, ada mafia-mafia bunuh-bunuhin orang cuma demi uang, ada orang mungkin korupsi, menghakimi orang lain hanya demi uang. Dari situ kamu punya keyakinan tuh kan, orang kaya tuh, orang banyak duit gitu tuh. Makanya gak usah jadi orang kaya tuh gitu, serakah, pembunuh, maruk. Udahlah kita gak usah jadi orang kaya, yang penting jadi orang tuh apa adanya aja. Cukup sederhana, gak apa-apa deh gak kaya. Ujung-ujungnya beneran gak kaya. Yang kasihan siapa? Anak. Bayar sekolah susah, istri. Kalau sakit susah, ayo. Sadar gak sih bahwa semua yang datang itu adalah dari keyakinanmu sendiri yang selama ini mungkin kamu yakini? Sadar kan? Nah sekarang mungkin kamu bertanya, Mas bro, oke, saya akui saya pernah punya keyakinan begitu tentang uang. Pertanyaannya, kok bisa ya saya punya keyakinan yang salah seperti itu? Jawabannya adalah pergaulanmu. Tadi saya bilang di depan, orang kaya biasanya akan bergaul dengan sesamanya yang kaya. Karena dia bergaul dengan sesama orang kaya, pola pikir orang kaya. Karena pola pikir orang kaya, keyakinannya akan segala sesuatu pun udah bener. Iya kan? Karena keyakinannya bener tentang uang, ya uangnya pun akan datang dengan mudah. Udah kebaca ya? Masuk akal ya? Nah sekarang prakteknya adalah begini. Mungkin kamu bertanya, oke mas bro, kalau memang saya selama ini salah gitu ya, punya keyakinan yang salah dan saya lahir sebagai orang yang mohon maaf tidak kaya. Bagaimana cara yang paling efektif dan mungkin cepat untuk merubah nasib saya menjadi lebih baik? Jawabannya bisa banget. Asalkan kamu mau melakukan 3 langkah emas ini. Betul, 3 langkah emas ini saya ingin kamu praktekkan untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan barusan itu adalah benar. Langkah pertamanya adalah carilah sebanyak mungkin orang kaya dan bergaulah dengan mereka. Sekali lagi, cari sebanyak mungkin orang kaya di sekitarmu dan mulailah menjalin pergaulan bersama dengan mereka. Cari di sekitarmu orang-orang yang sudah kaya, baik itu sebagai pengusaha, pebisnis, apapun pekerjaan mereka, yang penting mereka sudah terbukti menjadi orang kaya, bergaulah dengan mereka deh. Ngobrol dengan mereka, tukar pikiran, jadikan mereka sahabat baik kamu. Semakin banyak dirimu bergaul dengan orang-orang yang sudah kaya, dirimu akan ketularan. Ketularan apa mas bro? Ketularan pola pikir mereka dan ketularan keyakinan mereka tentang rezeki. Cobain deh. Pasti saya benar. Ketika keyakinanmu berubah sama seperti mereka, jangan salahin siapa-siapa dan jangan kaget. Ternyata keuanganmu pun bisa sama loh seperti mereka. Karena nasibmu sudah berubah sama seperti mereka hanya dengan merubah keyakinanmu sama seperti mereka. Jelas? Nah, itu yang pertama.
Setelah kamu melakukan langkah pertama tadi, ada lagi nih langkah kedua yang harus kamu patuhi seandainya ingin merubah nasib. Yang kedua ini adalah perhatikan apa yang kamu lihat, teman-teman. Yang kamu paling sering lihat pun itu akan membentuk kamu loh. Nggak percaya? Coba ya. Bagi diri kamu yang sekarang suka banget ngelihat acara-acara lucu atau acara-acara yang mengandung humor, diri kamu pasti punya selera humor yang lebih bagus deh dibandingin teman-teman kamu. Bener nggak? Orang-orang yang suka ngelihat acara-acara komedi, acara-acara lucu, pasti dia punya semacam sense of humor, kemampuan melucu lebih baik dibandingkan teman-temannya yang tidak suka film humor. Kenapa? Karena apa yang paling sering kamu lihat itu akan membentuk kamu. Itu ajaib, namun itu fakta. Nah sekarang, coba mungkin yang selama ini diri kamu sering ngelihat hal-hal yang mohon maaf nggak ada gunanya gitu ya. Nonton telenovela boleh, nonton sinetron boleh, coba deh. Tapi mulai saat ini, tontonlah tontonan yang berkualitas. Di YouTube, banyak orang-orang yang mungkin punya pola pikir sama seperti saya yang ingin membangun hidup menjadi lebih baik. Kamu bisa melihat Tung Desem Waringin, Mary Riana mungkin, Pagar Kehidupan mungkin, apapun yang kamu sering tonton, ingat itu akan membentuk kamu. Sama juga seperti buku-buku yang kamu baca. Sama juga seperti apapun yang paling sering kamu lihat di handphone kamu nih, itu juga akan membentuk kamu. Coba deh, mulai saat ini yang biasanya kalau di handphone ngeliatin gosip lah, iya kan, ngeliatin hal-hal yang negatif, ayo mulai sekarang lihat hal-hal yang positif. Bagaimana kejadian-kejadian yang membuat mereka jadi orang kaya, bagaimana cara memulai membuka usaha, bagaimana cara bersedekah yang benar. Cari di handphone hal-hal yang positif. Itu akan merubahmu loh. Dicoba ya. Nah, sampai situ udah dong mas bro, itu doang? Enggak. Itu 2 baru masuk ke tahap yang awal. Ada satu lagi nih. Satu lagi langkah yang paling membentuk diri kamu sampai saat ini tapi kamu tidak sadar, yaitu dirimu akan menjadi seperti apa yang paling sering kamu dengar secara tidak sadar. Kenapa? Karena apapun yang paling sering kamu dengar itu merubah cara pandangmu. Dan cara pandangmu berubah, keyakinanmu pun berubah. Dan ketika keyakinanmu berubah, nasibmu pun pasti akan berubah. Itu tidak kamu sadari. Benar apa enggak? Nah kalau benar, berarti betul dong perkataan saya bahwa apa yang paling sering kamu dengarkan itu akan merubah hidup kamu. Nah sekarang ayo, kamu sekarang udah bagus nih. Udah mendengarkan Pagar Kehidupan, mungkin 2 video lah minimal ya. Sekarang kalau diri kamu ingin berubah, dengarkan lagi video yang lain dan dengarkan juga inspirator-inspirator lain selain saya. Di luar sana banyak loh orang-orang, mungkin pemimpin agama, motivator yang bisa memberikan kamu inspirasi-inspirasi positif. Nah, mulai saat ini, daripada dengerin lagu-lagu galau, daripada mungkin dengerin debat-debat politik yang membuat kamu stres, ayo dengerin apapun yang bisa membuat kamu terinspirasi. Sekali lagi, terinspirasi. Karena memang betul teman-teman, apapun yang paling sering kamu dengar, itu akan membawa kamu kepada sesuatu yang sama persis seperti yang sering kamu dengarkan. Cobain, oke? Nah itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan kali ini. Coba deh, berikan ini semua waktu 3 bulan aja. Lakukan apa yang saya katakan tadi, mulai di paling depan sampai yang paling akhir. 3 bulan lakukan itu secara rutin. Ada nggak perubahan dari segi nasib kamu yang berkaitan dengan rezeki? Kalau saya bisa, kamu pun pasti bisa, karena ini adalah cara yang paling masuk akal. Kalau kamu suka dengan ini semua dan merasa terbantu banget dengan apa yang saya katakan, silakan klik jempol ke atas bagi saya dan sebarkan juga ya video ini kepada orang-orang yang ingin kamu tolong. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.